Assalamualaikum. Saya akan mereview film Jaka Sembung dan Si Buta. Dua pendekar sakti yang melawan penjajah Kompeni. Pasukan Kompeni, sebutan penjajah Hindia Belanda kala itu, mengobrak-abrik rumah warga untuk mencari Jaka Sembung, yang kian meresahkan Kompeni karena sepak terjangnya. Merasa kewalahan untuk mencari Jaka Sembung, akhirnya Komandan Kompeni Kapten Demandes mengadakan sayembara bagi para jago-jago persilatan untuk mencari jagoan kuat, di mana pemenangnya akan mendapatkan hadiah 100 ringgit. Sayembara tersebut akhirnya dimenangkan oleh Soka Indra Kusuma alias Si Buta dari Gunung Iblis, seorang jagoan sakti penderita tunanetra yang misterius. Demandes kemudian menjanjikan lebih banyak uang untuk Si Buta, supaya menangkap Jaka Sembung. Namun Si Buta menghendaki 1000 ringgit jika berhasil menangkap Jaka Sembung, yang kemudian disetujui oleh Demandes. Akhirnya dilakukanlah pencarian Jaka Sembung dengan dibantu oleh pasukan Demandes. Di suatu persawahan, Jaka Sembung yang ditantang oleh Si Buta akhirnya keluar dari persembunyian dan terjadilah perkelahian antara keduanya. Si Buta sendiri, dari awal sayembara hingga saat berhadapan dengan Jaka Sembung, selalu dibayangi oleh telik sandinya, Dewi Magi, yang memberikan bantuan informasi tentang Jaka Sembung. Akhirnya Si Buta berhasil mengalahkan Jaka Sembung dan memenggal kepalanya untuk diserahkan pada Demandes. Merasa yakin, Demandes merasa tidak rela untuk menyerahkan 1000 ringgit uang emas pada Si Buta. Setelah menyerahkan uang, Demandes memerintahkan seorang jagoan untuk menyerang Si Buta hingga terluka parah. Si Buta berhasil mengalahkan jagoan tersebut, tetapi terluka parah, yang kemudian ditolong oleh Dewi Magi yang selama ini menyimpan hati padanya. Dan ketika pingsan, Dewi Magi yang telah bernafsu akhirnya menciumi dan menggauli Si Buta dengan nafsu. Tetapi ketika sadar, Si Buta menolak dan marah karena cintanya telah ikut terkubur bersama mantan kekasihnya yang telah meninggal. Dewi Magi marah, dan sebagai gantinya meminta uang hadiah dari Demandes untuk dirinya. Namun Si Buta menolak dan terjadilah saling baku hantam dengan kemarahan Dewi Magi yang membuat Si Buta yang terluka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itulah muncul Jaka Sembung, yang ternyata masih hidup bersama teman-temannya untuk menolong dan membawa Si Buta ke padepokan gurunya. Setelah sembuh, Si Buta menyerahkan uang 1000 ringgit tersebut untuk perjuangan rakyat melawan Kompeni. Si Buta menceritakan bahwa, yang dikalahkan dan dipenggal kepalanya bukanlah Jaka Sembung yang sebenarnya, tetapi kepala seekor kambing, yang terlihat menyerupai muka Jaka Sembung karena bantuan sihir Dewi Magi. Kemudian Si Buta akhirnya bergabung dengan padepokan Jaka Sembung. Sementara itu Dewi Magi yang kecewa pada Si Buta akhirnya mendatangi markas Kompeni, dan memberitahu perihal masih hidupnya Jaka Sembung. Demandes marah karena ia telah dikelabui oleh Si Buta dengan hanya kepala kambing. Akhirnya Dewi Magi bekerja sama dengan pasukan Demandes, untuk membunuh Si Buta dan Jaka Sembung dengan mengandalkan ilmu sihirnya. Situasi bertambah rumit ketika suatu malam, terjadi pencurian kotak uang hadiah Demandes dari padepokan Jaka Sembung, yang tidak terlihat pelakunya. Si Buta yang tajam penciuman dan pendengarannya, berhasil menghalanginya. Jaka Sembung yang sedang tidur kaget karena tidak bisa melihat siapa pencuri yang tidak terlihat tersebut. Akhirnya melalui penciumannya, Si Buta berhasil mengetahui bahwa pencurian itu adalah perbuatan Dewi Magi. Dewi Magi berhasil ditangkap dan dilukai, tetapi meloloskan diri. Dewi Magi yang sedang terluka parah menemui gurunya, dan berhasil menyembuhkan lukanya. Setelah sembuh, Dewi Magi meminta bantuan gurunya untuk menangkap Kinong, adik dari Si Buta, untuk mendapatkan 2 umpan, Jaka Sembung dan Si Buta sekaligus. Dewi Magi adalah pemimpin sebuah perguruan wanita liar yang semua anggotanya menyimpan dendam pada laki-laki. Mereka gemar menculik laki-laki untuk dijadikan pemuas nafsu birahi.
sebelum dilempar mati ke sebuah sumur maut yang berisi ular. Demikian juga nantinya nasib Kinong yang digantung sebagai umpan di atas sumur maut tersebut. Jaka yang datang seorang diri, tidak bisa berbuat apa-apa melihat Kinong berada di atas sumur maut. Tetapi kedatangan si buta dan guru Jaka berhasil membantu Jaka dalam menyelamatkan Kinong. Dewi Magi dan murid-muridnya kewalahan menghadapi Jaka Sembung dan si buta, hingga ia meminta bantuan gurunya dan Demandes. Kedatangan guru Magi ternyata mampu membuat kewalahan Jaka Sembung dan gurunya. Setelah pertarungan sengit, akhirnya mereka mampu mengalahkan guru Dewi Magi. Kemudian datanglah pasukan kompeni yang dipimpin Demandes dan Dewi Magi menembaki mereka. Saat itulah muncul Bajing Ireng, yang kemudian membantu Jaka Sembung. Kedatangan Bajing Ireng mampu membuat pasukan kompeni Demandes kalang kabut. Tetapi Bajing Ireng tertembak oleh pasukan kompeni. Sementara itu, Demandes hendak memanfaatkan kekacauan ini untuk membunuh semua musuhnya dengan sekali tepuk. Demandes mengarahkan meriam penghancur ke arah si buta dan kawan-kawannya. Dewi Magi mengetahui rencana licik tersebut. Dan karena cintanya pada si buta yang sebenarnya masih tulus, dia mengorbankan dirinya dengan menerima peluru meriam penghancur. Dewi Magi akhirnya tewas oleh peluru meriam yang disulut Kapten Demandes. Sedangkan si buta, Jaka Sembung, Ki Sapu Angin dan Bajing Ireng selamat untuk meneruskan perjuangan mereka melawan penjajah. Begitulah akhir ringkas cerita dari film Si Buta dan Jaka Sembung. Wassalam.